saya merasa sebagai ini mahasiswa di di sini saya sudah bersama Bu Anissa Pujiarayu selaku wali kelas 1 SMA di SDN Universitas Teknik. Terima kasih sudah bersedia bersama saya mengenai hari ini. Tema saya kali ini adalah tentang perencanaan pembelajaran di masyarakat. Itu yang saya masuk di beberapa pertanyaan. Dapatkah bisa menceritakan pengalaman sosial saya kebetulan saya bertiga kali nggak di kelas 1 dan ternyata sangat seru sekaligus juga, tapi menyenangkan juga sih, ada anak-anak yang sangat menyenangkan. Serunya karena mereka baru transisi dari PAUD ke sekolah dewasa, tentunya banyak hal yang harus mereka sesuaikan dari PAUD ke sekolah dewasa. Itu menjadi sebuah tantangan juga untuk kita, karena kan memang ada anak-anak yang sudah siap untuk ke SD, ada anak-anak yang beberapa anak yang mungkin juga belum siap dari. Jadi kayak sebuah tantangan. Bagaimana kita harus merawat anak-anak yang mereka masih dalam fase tersebut, masuk ke SD itu, di mana mereka nyaman, di mana mereka aman untuk berkembang. Berarti kita nggak bisa membuat mereka nyaman sama kita sendiri. Betul sekali, Mbak. Jadi memang utama itu ya. Jadi memang kita harus membuat mereka nyaman dulu dengan lingkungan yang baru. Apalagi kalau ketika di SD itu kan jumlah temannya pasti lebih banyak dibandingkan dengan TK. Apalagi apa namanya, temannya semakin banyak, kemudian lingkungannya baru, nah itu harus membuat mereka itu nyaman. Karena kan anak-anak yang dari TK ke SD itu kan mereka masih sering nangis, mereka masih takut. Nah itu tantangan juga bagi kita, di mana kita lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar di SD. Selanjutnya menurut Ibu apa saja yang penting dan perlu kita lakukan mengenai konservasi yang harus diperhatikan ya. Sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan untuk kembalian anak kelas 1. Beberapa kesiapan mereka untuk kelas 1 diantaranya kesiapan belajar, kesiapan kognitif yang terutama baca, tulis, gitu. Meskipun itu di TK katanya katanya anak TK nggak boleh belajar katanya gitu ya Pak ya, tapi kenyataannya mereka di SD mereka harus sudah siap untuk hal tersebut. Yang pertama itu kesiapan untuk proses belajar, kesiapan kognitifnya. Yang kedua ada kesiapan kemandirian. Itu anak SD itu juga sudah lebih mandiri dibandingkan TK. Kita mengajarkan mereka kesiapan kemandirian mereka, kesiapan sosial emosional, bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya, kemudian bagaimana mereka disiplin, taat pada aturan dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Dengan cara kita menghadapi, kan memang kalau awal-awal dengan anak yang jumlah umur, kan memang agak susah ya. Caranya gimana? Satu, kita bisa tanya gugus guru TK ya, waktu tanya di sini. Kalau untuk di sini misalnya kita berikan anak orang tua baru, kita tanya nih anak ini dia lebih sukanya apa, kemudian dia dominannya kepada apa, kita berikan anak orang tua. Jadi kan kita tahu nih anak ini seperti ini, orang tuanya seperti ini dan sebagainya. Bisa sendiri mereka kemudian biasanya antara 1 sampai 2 minggu melihat anak-anak dewasa ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan kan anak ini sifatnya seperti ini kan, karena kita tiap hari ketemu ya dengan waktu yang cukup lama dari jam 7 sampai jam 1 itu kan lumayan lama ya untuk kita bisa menggali informasi tentang terus kalau saat itu bisa sendiri mempunyai pembelajaran yang digunakan apa
dan mengapa memilih media tersebut. Pada dasarnya, semua media pembelajaran bisa digunakan untuk siswa kelas 1 tergantung pada materi apa yang akan disampaikan. Tetapi kita lebih menggunakan media menggunakan apa dari visual. Anak kelas 1 itu memang masih dalam tahap dari operasional menjadi operasional ya, jadi mereka belum bisa memahami sesuatu itu kalau disuruh bayangin, suruh mendengarkan masih bisa mana-mana. Jadi kita harus membantu mereka untuk menggunakan media visual, menggunakan olahraga, dan mereka menjadi salah satu ya betul sekali. Kalau mereka kan menggunakan konsep bukan atau memang ada sesuatu yang rasa coba aku bayangkan benda yang bentuknya bentuk kelompok misalnya, mereka apa aja ya mereka bisa menggunakan olahraga atau media visual. Terus kalau pakai metode media permainan efektif nggak sih kalau satu ini? Sebetulnya bisa media permainan, tapi memang kita harus rinci. Jadi memang harus ada kejelasan gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak sudah asing dengan main kan mereka lupa ya, maksudnya ada anak-anak lain yang tersisihkan. Dan kita memang juga harus menyusun ini dengan baik supaya bagaimana permainan itu bisa mengakomodir semua. Kalau tadi media sekarang memang lebih efektif Oke, untuk metode pembelajaran sebetulnya semua metode pembelajaran bisa digunakan. Untuk kelas 1 kita kayak lebih fokus ke student centered, kita fokus pada pada siswa. Jadi kalau untuk guru di sini perannya menurut saya sebagai fasilitator, sebagai pendamping anak-anak belajar. Jadi lebih fokus kepada anak-anak. Kemudian anak-anak kelas 1 itu mereka suka di taman. Mereka belajar kan, suka di taman. Kita bisa kok menggunakan metode sambil pembelajaran seperti kayak proyek sederhana aja untuk mereka itu kan juga mengakomodasi anak-anak yang mungkin estetik. Kebetulan kan kalau yang pertama kelas ini kan anaknya estetik ya, betul. Jadi mereka bisa membuat sesuatu itu mereka lebih antusias, lebih atau lebih fokus kan daripada mereka mendengarkan kita ceramah ya. Terus kalau untuk anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa mendengarkan baik, jadi memang dalam kelas yang belajar itu pasti anak-anak beda ya. Ada anak yang fast, ada anak yang slow, mungkin ada anak juga yang mereka pasti ada ya. Tentunya kita bisa merancang pembelajaran. Itu ada namanya diferensiasi. Kita bagi anak-anak dengan kemampuan mereka dengan diferensiasi proses, rangkaian dan modal. Kemudian kita juga ada teaching and level. Atau MPLL, jadi sebenarnya itu kita kelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, nanti tentu saja apa yang kita berikan contohnya seperti FKPD dan sebagainya itu menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Kita juga bisa menggunakan namanya peer tutor. Jadi anak-anak yang sudah mengajari temannya yang belum bisa, itu juga melatih empati, melatih kerjasama dengan teman-teman. Itu kalau digunakan di kelas 1 bisa, tapi dengan pendampingan yang benar. Karena kalau untuk pendampingan tentu saja kan ada anak yang merasa aku sudah bisa, nah kan dia keegoisan anak itu masih tinggi, betul sekali. Selanjutnya tantangan yang bisa jadi selama menjadi kualitas di kelas 1 itu misalnya tantangannya ya juga karena berbeda kemampuan anak, dia dalam belajarnya cepat, ada anak yang belum bisa mengikuti. Nah, tantangan buat kita juga sih bagaimana kita melaraskan antara anak-anak yang fast learner tadi dengan anak yang kuat itu
sebuah tantangan belajar lagi ya jadi setiap mereka tuh belajar dari mereka iya iya itu memang ya untuk belajar sepanjang hayat karena memang kita belajar dari anak-anak kita juga cuma mereka yang belajar dari kita jadi itu juga belajar dari mereka dan itu masuk kontrol emosional juga sangat mudah ya kalau sekarang jadi seperti saya sampaikan bahwa waktu itu satu evolusi yang masih tinggi lalu ada anak-anak yang kalau dari informatika kemarin kelas kita ini kan lumayan ya mbak adanya ya jadi ada beberapa anak yang usil lah ada anak yang temperamen kebetulan di kelas kita juga ada yang namanya anak yang speech delay jadi kalau anak speech delay itu dia ketika dia mau melakukan sesuatu dia bisa dia menggunakan tangan ya mbak ya dan itu juga menjadi tantangan juga sih harus belajar betul bagaimana tapi udah semakin sini anak-anak sudah semakin baik tapi salah mengambil perbedaan apapun dapat belajar visualisasi untuk mengaplikasikan ya di dalam belajar ya tentunya itu butuh waktu yang agak panjang ya kalau cuma untuk belajar pembelajaran itu kurang ya kurang efektif kurang masuk biasanya minimal itu 3 jam pelajaran dalam satu untuk mengetahui itu ya itu kan bisa dilihat dari apa kan pembelajar individu ya nah apakah jamnya pembelajaran tercapai apakah tujuan pembelajaran tercapai kita dari sisi yang paling diharapkan bisa ada perkembangan seperti aplikasi ini ya tentunya harapan kami ada beberapa bagian yang satu dari segi belajar dari segi kognitif tentunya anak-anak bisa mengikuti bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah disebutkan di kelas 1 termasuk diantaranya lancar baca mereka juga membantu ini ya baca karena kalau memang anak-anak belum bisa membaca pasti mereka kelas mereka belum bisa memahami bacaan yang literasi juga nanti sangat ketinggalan pasti ya kemudian tulis dan hitung itu juga menjadi harapan kami supaya nanti mereka naik ke kelas 2 mereka sudah siap dengan belajar kemudian nah ini mbak yang paling penting dari segi sikap sosial emosional dan itu juga menjadi perhatian kami jadi ketika nanti anak-anak kelas 2 memang sebagian besar sudah ada anak-anak yang mandiri yang masih ada juga anak-anak yang belum bisa mandiri dan betul sekali itu harapan kami jadi anak-anak bisa mandiri bisa lebih disiplin kemudian sosial dengan temannya mereka bisa sayang bisa menghargai orang lain ya seperti itu baik ini terima kasih banyak atas feedback yang sangat membantu saya sebagai seorang pendidik dan terima kasih juga kepada bisa meluangkan waktu melakukan wawancara ini kemudian bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.